Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bersama dengan Jemaat Tuhan Gereja Toraja Jemaat Tangerang, kita bertemu kembali dalam saat teduh pagi lewat doa dan renungan pagi, edisi Selasa 25 Agustus 2020. Tema kita saat ini, dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Sebelum kita membaca firman Tuhan dari Roma 11 ayat 25 sampai 36, kita berdoa. Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur untuk hari ini. Kau mengaruniakan hari baru untuk kami. Kami menyambut dengan gembira, dengan sukacita, dan ini semata-mata karena berkat-Mu. Kami akan dasari siara kehidupan kami hari ini dengan firman-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan, kiranya Roh Kudus menolong kami. Dan bila firman Tuhan ini kami jadikan sebagai pedoman hidup, kami melakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roma pasal 11 ayat 25 sampai 36. Penyelamatan Israel. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteruh Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Ludiomai kalena, tetedio kalena, sialulakoh kalena. Tema kita saat ini. Jemaat yang Tuhan kasihi. Semboyan demokrasi yang sering diungkapkan yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ungkapan ini hendak menunjukkan bahwa kemerdekaan dan pemerintahan itu bukan karena kekuatan pribadi, sehingga tidak ada pribadi yang menyombongkan diri karena kekuatan, kepandaian, atau potensi diri pribadi, tetapi kebersamaan seluruh rakyat. Hal senada juga diungkapkan Rasul Paulus guna mengingatkan jemaat di Roma. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Ungkapan itu jelas hendak mengingatkan saudara-saudari di Roma agar jangan menyombongkan diri karena merasa pandai. Sebab segala sesuatunya adalah karya Allah. Dia punya cara untuk menyatakan kemurahannya bagi umat yang dikasihinya dengan cara yang tak terselami oleh pikiran dan akal manusia. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Teguran di atas ditunjukkan kepada pribadi-pribadi yang menyombongkan diri di Roma,
karena merasa diri pandai dan menilai rencana Allah dengan akalnya. Jemaat yang Tuhan kasihi, mungkin kita sering mengukur rencana Tuhan sesuai kepandaian kita. Akibatnya kita meragukan bahwa cenderung mempersalahkan rencana Tuhan. Mungkin ketika sakit kita mulai merasa bahwa Allah tidak adil, padahal Dia mau memberi waktu bagi kita untuk istirahat sambil merenungkan hidup. Atau saat kita belum mendapat pekerjaan, mungkin Tuhan mau agar kita lebih berserah kepadanya. Yang pasti bahwa Allah sumber segala sesuatu dan oleh karena Dia, kita melangkah dalam hidup serta kepada Dialah hidup kita. Dengan menjadikan Allah sebagai yang utama, maka tidak ada jalan bagi kita untuk mengandalkan kepandaian dan akal kita selain memuliakan Allah. Amin. Mari kita naikkan doa syukur dan syafaat. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan atas kasih-Mu, atas lawatan-Mu bagi kami saat ini. Engkau menjumpai kami lewat firman-Mu dan mengajar kami untuk sungguh-sungguh mengakui bahwa semuanya itu dari Allah, oleh Allah, dan juga untuk kemuliaan Allah. Biarlah Tuhan Allah, kami tidak mengandalkan kekuatan dan kepandaian kami, tetapi semata-mata Tuhanlah yang kami andalkan. Siara kehidupan kami hari ini, Tuhan berkatilah kami. Tugas, pekerjaan, dan tanggung jawab kami, berikan hikmat dan kekuatan untuk kami kerjakan dengan baik. Jemaat-Mu, saudara-saudara kami yang mengenyam pendidikan dan harus belajar dari rumah, dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi, Tuhan berkati mereka dan Tuhan berikan kemampuan dan kecerdasan. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang mengalami tekanan, kesulitan, pergumulan hidup, kiranya Tuhan menopang mereka. Yang berduka, kiranya Tuhan menghibur. Yang sakit, yang terpapar COVID-19, mengalami gangguan kesehatan, juga kiranya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan. Bersyukur bersama saudara-saudara kami yang menikmati sukacita ulang tahun hari ini, diberkati Tuhan dalam berbagai-bagai tugas pekerjaan, sehingga setiap saat menikmati berkat-Mu, sempurnakan sukacita yang kami alami dan saudara-saudara kami alami. Kami mendoakan seluruh rangkaian perjalanan kehidupan kami hari ini, biarlah kami berada dalam topangan Allah. Berkatilah pemerintah kami, berkati semua yang menjadi garda terdepan, peliharakan kami semua dijauhkan dari virus corona, dan kami tetap dalam kondisi baik dan sehat. Inilah syukur dan doa kami pada pagi ini. Dengarkan kami ya Tuhan, kami datang bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Demikian saat teduh kita pagi hari ini, Tuhan memberkati dan salam sehat untuk kita sekalian.